Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal dari UAS atau PAS ya, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester untuk kelas 8, khususnya materi matematika. UAS ini biasanya dipakai kurikulum KTSP ya, sedangkan PAS ini untuk kurikulum 2013. Nah, kalau sekarang kelas 8 kalian terapkan kurikulum 2013, maka istilahnya pakai PAS. Oke, tapi sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu, nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari channel Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan langsung kalian simak. Akar Kuadrat juga ada di Instagram, yaitu Akar Kuadrat TV, dan di Facebook juga ada Akar Kuadrat. Silahkan kalian follow di Instagramnya dan like di Facebooknya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa ada materi matematika yang dibagikan secara gratis. Oke, kita langsung ke latihan soal. Ada soal yang pertama, ini tentang pola bilangan. Diketahui pola bilangan 17, 14, 11, 8, dan seterusnya. Suku ketujuh dari pola bilangan tersebut adalah titik-titik. Kita akan mencari suku ketujuh dari pola bilangan tadi. 17, 14, 11, dan 8. Nah, kita perlu melihat polanya dan kita perhatikan bahwa pola ini seperti apa polanya dari bilangan-bilangan tersebut. Kita bisa tuliskan lagi 17, 14, 11, dan 8 ya. Di sini 17 itu suku pertama, 14 suku kedua. Jadi bilangan yang paling awal itu disebut suku pertama, dan yang kedua itu disebut suku kedua, dan seterusnya. 11 suku ketiga, 8 juga suku keempat. Kita akan mencari suku ketujuh dari bilangan barisan bilangan ini. Oke. Yang perlu kita perhatikan yaitu dari suku pertama dan suku kedua. Kita perlu perhatikan perubahannya apa. Suku pertama ini 17, kemudian suku kedua 14. Jadi semakin berkurang. Nah, setelah kita perhatikan ini semakin berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurangnya 3. Ini dari suku pertama ke suku kedua. Nah, kita juga lihat lagi dari suku kedua ke suku ketiga. Sama, berkurangnya 3. Dan seterusnya ini berkurangnya 3. Maka untuk suku-suku berikutnya kita tinggal menghitung dengan mengurangi 3 dari suku sebelumnya. Di sini 8, maka kita kurangi 3 semuanya ke belakang. 8 kurangi 3 hasilnya 5, 5 kurangi 3 hasilnya 2, 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1. Nah, yang kita cari adalah suku ketujuh. Kita bisa cari, bisa hitung. Ini suku pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini suku ketujuh, negatif 1. Jadi bisa kita simpulkan suku ketujuh adalah negatif 1. Jawabannya C. Ini untuk soal yang pertama. Lanjut, soal kedua. Jika suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8, dan seterusnya itu berapa? Ini masih sama. Kita perlu perhatikan polanya seperti apa. Bisa tuliskan lagi 2, 3, 5, 8, dan titik-titiknya nanti kita isi untuk mencari nilai barisan berikutnya, 3 suku berikutnya. Ingat ya, untuk bilangan yang pertama ini disebut suku pertama, yang kedua suku kedua, ketiga suku ketiga, dan seterusnya. Nah, kita cari 3 suku berikutnya dari keempat suku ini ya. Kita perlu perhatikan dari suku pertama dan suku kedua, perubahannya adalah penjumlahan 1, berarti bertambah 1. 2 ketiga juga. Nah, di sini bertambahnya 2. Bertambah, sama-sama bertambah, tapi bertambahnya 2. Dan dari ketiga ke 4 ini jadi bertambah 3. 1 ditambah 2 ditambah 1 itu 3, 3 tambah 2 jadinya 5, 5 ditambah 3 jadinya 8. Nah, maka suku-suku berikutnya ini harusnya berurutan.
berjumlah atau bertambah semakin besar. Ini bertambah 1, 2, 3, di sini juga 4, 5, 6. Nah, tinggal kita tambahkan suku sebelumnya 8 ditambah 4 jadinya 12. 12 tambah 5 jadinya 17, 17 tambah 6 jadinya 23. Maka ini 3 suku yang kita cari tadi. Jadi suku berikutnya itu ada 12, 17, dan 23. Di pilihan jawaban tersedia yaitu pilihan jawaban B, 12, 17, dan 23. Maka jawabannya B ya. Kita lanjut. Soal ketiga. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci adalah titik-titik. Perlu kalian ketahui, barisan Fibonacci ini adalah serangkaian deret angka yang tersusun dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Maksudnya apa? 2 angka sebelumnya ya. Kita contohkan suku yang pertama itu 0, suku keduanya 1. Maka suku ketiganya ini 0 ditambah 1, hasilnya 1. Suku berikutnya 1 ditambah 1, jadinya 2. Nah, suku berikutnya lagi 1 ditambah 2 jadinya 3. Ya, sampai sini bisa ya. Ini 2 angka sebelumnya, 2 suku sebelumnya. 1 tambah 2 jadinya 3. Nah, kemudian 2 ditambah 3 jadinya 5. Dan seterusnya 8. 8 tambah 5 jadinya 13. 13 tambah 8 jadinya 21. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dari keempat pilihan yang memenuhi barisan bilangan Fibonacci itu yang mana? Nah, kalau yang pertama ini 1 kedua hasilnya 3 ya. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 3 hasilnya 8, 8 tambah 5 hasilnya 13. Ini memenuhi 1. Kemudian yang kedua 1, 3. 1 ditambah 3 hasilnya harusnya 4 bukan 6. Ini sudah tidak memenuhi. Ketiga juga sudah tidak memenuhi. Dan yang keempat ini 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5 hasilnya 8 harusnya. Ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi pola barisan Fibonacci ini adalah nomor 1. Kita bisa jawab ya. Jawabannya adalah yang A, yang 1 ini ya. Lanjut ke nomor 4. Ini masih pola bilangan, di mana pola bilangannya ini pakai huruf. Huruf yang hilang dari pola berikut A, K, C, titik-titik, E, O, G adalah titik-titik. Jadi kita cari yang hilang di sini itu huruf apa. Masih utuh seperti cara-cara sebelumnya, ini perlu kita perhatikan polanya. Kita tuliskan lagi. Jadi di sini ada huruf yang hilang. Kita bisa lihat suku yang pertama dan suku yang kedua ini kita lihat apa yang perubahannya apa, bertambah huruf atau bertambah atau berkurang maksudnya gitu ya. Nah, dari A ke K ini berarti bertambahnya huruf. Nah, berarti dari A ke K itu berjumlah berapa huruf? 10 huruf. A, B, C dan seterusnya dihitung ternyata bergeser 10 huruf. Kemudian K ke C berarti ini berkurang. K itu huruf ke-11 dengan C huruf ketiga, maka berkurangnya berapa? Negatif 8. Ya, berkurang 8, hurufnya berkurang 8. Ini ada pola untuk AKC seperti ini. Bertambah 10, kemudian berkurang 8. Nah, kita perhatikan lagi, karena yang sudah diketahui ini ada 2 sisi kiri dan sisi kanan, dan tengah-tengahnya yang perlu kita cari. Maka sisi kanannya kita juga perlu perhatikan. E ke O ini bertambahnya sama 10. O ke G berkurangnya 8. Ini hampir sama ya, bukan hampir, memang sama. 10 kurang 8. Bertambah 10 berkurang 8. Maka di sini dari C ke huruf yang hilang tadi harusnya bertambah 10 dan huruf yang hilang tadi ke E adalah berkurang 8. Ya, di sini yang akan kita cari itu seperti ini. Bertambah 10 berkurang 8.
Nah, dari C bertambah huruf ya. Berarti C itu huruf ketiga ditambah 10. Nah, berarti huruf ke-13. Huruf ke-13 itu apa? Yaitu M. Nah, M dikurangi 8, E benar. Jadi di sini yang hilang adalah huruf M. Kita bisa simpulkan huruf yang hilang adalah huruf M. Dan jawabannya C. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan pola bilangan berikut. 2,6, kemudian 3,10, dan 5,18. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah titik-titik. Kita masih perhatikan polanya. Masih tetap ya, kalau pola bilangan itu, pola bilangan barisan deret, kita tetap melihat polanya seperti apa. Kita perhatikan polanya seperti apa. Kita tuliskan lagi 2, 6, 3, 10, 5, dan 18. Nah, di sini kita bisa perhatikan 2 ke 6. Ini bertambah 4 ya. Nah, tapi berlaku untuk 3, 10 enggak? Nah, 3 ke 10 bertambah 4 enggak? Bukan, berarti pilihan jawaban A salah. Kemudian dikalikan 3. 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6, betul. Kalau 3 dikalikan 3 hasilnya 9, bukan 10. Maka pilihan B salah. Kita ke pilihan C. Dikalikan 2 kemudian ditambah 3. 2 dikalikan 2 hasilnya 4, kemudian ditambahkan 3 hasilnya 7. Harusnya di sini 7, maka C itu tidak benar. Nah, kemudian yang terakhir D, harusnya benar ini, karena A, B, C ini sudah salah, D kita harusnya benar. Kita bisa buktikan, coba apakah benar atau salah. Dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. 2 dikalikan 4, hasilnya 8, kemudian dikurangi 2, hasilnya 6, benar. Ya. Kemudian 3 dikalikan 4, 12, dikurangi 2, hasilnya 10. Jadi ini D itu yang benar ya. Kalikan 4, kemudian dikurangi 2. Ini juga sama, dikalikan 4, dikurangi 2. Nah, untuk pola selanjutnya ini 5 dan 18. Ini 5 kalikan 4 hasilnya 20, kurangi 2 hasilnya 18. Nah, maka ini jawabannya ya. Jadi untuk pola bilangan dari bilangan pertama ke bilangan kedua mendapatkannya seperti itu, dikalikan 4 dikurangi 2. Kita bisa tuliskan kalikan 4 dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah D. 6. Perhatikan gambar pola berikut. Ini ada pola ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya lingkaran pada pola ke-6 adalah titik-titik. Jadi ini kumpulan lingkaran-lingkaran. Untuk pola yang pertama ini 2 lingkaran. Yang kedua ini 6 lingkaran. Yang ketiga ini ada 3 kalikan 4, 12, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat kalau pola pertama itu ada 2 kolom 1 baris. Kemudian pola yang kedua ada 3 kolom 2 baris. Pola yang ketiga 3 baris 4 kolom. Pola yang keempat 4 baris 5 kolom. Pola yang kelima 5 baris 6 kolom. Jadi kita bisa tuliskan pola yang ke-6 itu harusnya 6 baris 7 kolom. Ya, barisnya ada 6, kolomnya ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa simpulkan banyaknya lingkaran di pola ke-6 ini ada berapa? Tinggal kita kalikan 6 kali 7. Banyaknya baris kalikan banyaknya kolom. Maka menghasilkan jumlah lingkaran dalam pola ke-6 ini ada 42. Nah, 42 pilihan jawabannya adalah B. Lanjut. Nomor 7. Ini masih pola bilangan. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika panjang tali terpendek itu 10 cm, tali yang di tengah itu 20 cm,
dan tali terpanjang itu 30 cm. Maka panjang mula-mula adalah titik-titik. Nah, ini kita perhatikan polanya tadi ya. Ada 10, 20, dan 30. Ada 5 tali. Ya, sebenarnya satu tali dibagi 5. Di mana ukurannya berbeda-beda. Dan yang terpendek ini 10 cm, yang di tengah itu 20 cm, dan yang paling panjang 30 cm. Kalian bisa lihat polanya. Ini 10, loncat 1 jadi 20, loncat 1 jadi 30. Nah, ini berarti kita bisa menengahi di antara 10 dan 20 untuk tali yang ini. Di sini adalah 15 cm. Sedangkan di sini ini tengah dari 20 dan 30, jadi 25 cm. Sudah diketahui semua, talinya berbeda panjang, dan panjangnya sudah kita ketahui semua, 10, 15, 20, 25, dan 30. Maka panjang mula-mula tali tersebut, karena tali tersebut itu tadinya 1 kemudian dibagi 5, maka mula-mulanya ya gabungan dari kelima ini, yaitu kita tinggal jumlahkan 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 ditambah 30, jadinya 100 cm. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 8, kita berpindah bab di koordinat kartesius. Berdasarkan gambar di atas, jarak titik 2,5 terhadap sumbu X adalah titik-titik. Kita gambarkan lagi, kemudian kita hitung dari titik 2,5 titik ini ke sumbu X, karena jarak ke sumbu X itu berapa yang ditanyakan. Kita bisa buat skala penomoran, ini nomor 5 di sini, nilai Y ini 5, maka kita bagi supaya rata dan mewakili satu nilai. Maksudnya bagaimana? Kita tuliskan 4, 3, 2, 1 di sini, di mana ukurannya sama. Nah, kemudian kita hitung jarak dari titik 2,5 ke sumbu X. Kita bisa buatkan garis putus-putus yang menghubungkan ke sini supaya mudah. Maka kita hitung dari titik 2,5 ke sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jarak dari 2,5 titik 2,5 ke sumbu X ini ada 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dihitungnya dari setelahnya, bukan dari titiknya, karena titiknya ini 0, satunya mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan dari titik 2,5 terhadap sumbu X ini ada 5 satuan, maka jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 9, diketahui titik P negatif 5,8. Titik P berada pada kuadran titik-titik. Ini tentang kuadran ya. Kita bisa gambarkan koordinat kartesiusnya di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita cari titik P itu di mana. Negatif 5,8. X negatif 5 itu sebelah kiri dari sumbu Y. Maka kita bisa kira-kirakan di sini negatif 5. Kemudian Y-nya 8. Y8 itu ada di atas. Jadi di sumbu ini dari atas X ini ke atas ini angka-angka positif, dimana yang paling terdekat yaitu 1, 2, 3 dan terusnya 8. Kita kira-kirakan di sini 8. Nah, kita hubungkan antara 8 dan negatif 5, atau X-nya negatif 5 dan Y-nya 8, kita buat titik-titik. Nah, menghubungkan di sini titik P. Ya, titik P ini ada di kuadran berapa? Nah, ukuran kuadrannya itu seperti ini. Kuadran 1 ada di sini, kuadran kedua itu ada di sini, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi berlawanan arah jarum jam. Ini 1, 2, 3, 4. Maka titik P ini ada di kuadran kedua. Kita tandai jawabannya B. Selanjutnya,
diketahui titik K 7, A dan titik K berjarak 7 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X, maka nilai A adalah titik-titik. Oke, kita bisa gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Nah, di sini 7. K ini, titik K ini berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y ini berjarak 7 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tidak ada kata-kata di sebelah kiri atau sebelah kanan Y, maka ini karena berjaraknya 7, maka di sini 7-nya, 7 positif di sini. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X. Berjarak 6 satuan tapi di bawah sumbu X. Maka nilai Y-nya itu negatif, jadi negatif 6 di sini. Nah, kita hubungkan nilai X ini 7, Y-nya negatif 6, kita hubungkan. Disinilah ketemu titik K. Titik K ini 7, A. Nah, X-nya 7, sudah diketahui 7. Kemudian Y-nya negatif 6. Y itu mewakili A. Ya. Karena koordinat kartesius itu berisi anggotanya X, Y. X-nya 7, Y-nya negatif 6. Nah, sekarang ini negatif 6 diubah menjadi A. Maka kita ubah nilai A ini menjadi K sama dengan 7, negatif 6. Nah, yang ditanyakan apa? Maka nilai A adalah titik-titik. Berarti nilai A ini sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya A itu sama dengan negatif 6, yaitu B. Mudah ya. Ini hanya mengumpamakan atau memisalkan nilai dari Y ini sebagai A. Padahal sudah diketahui nilainya negatif 6. Perlu dicermati juga untuk soal-soal yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 11, diketahui titik A, B, dan C. Jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk titik-titik, membentuk bangun apa, maksudnya gitu ya. Kita bisa buatkan koordinat kartesiusnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kita cari titik A. Titik A ini 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Kita hubungkan sebagai titik A. Kemudian B-nya 4,7. 4-nya sudah ada, kita tinggal 7-nya di sini. Nah, kita hubungkan 4 dan 7, maka jadilah di sini titik B 4,7. Kemudian C negatif 1,7. Negatif 1 itu ke kiri dari sumbu Y. Di sini negatif 1. 7-nya sudah ada, kita hubungkan langsung dengan garis putus-putus, maka disinilah titik C negatif 1,7. Dari ketiga titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk apa? Kita hubungkan, saya pakai garis merah di sini agar lebih terlihat ya. Nah, kita bisa ukur untuk jarak ini garis yang atas dan yang tegak lurus ke bawah. Nah, yang atas ini jaraknya berapa? Kalau negatif 1 ke 4, ini jaraknya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ya. Jadi negatif 1 ke 4 itu 5 satuan. Sedangkan jarak A ke B atau B ke A ini jaraknya juga sama, 5 satuan. Karena 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Di sini 5 satuan, di sini juga 5 satuan. Jadi ini panjangnya sama ya. Nah, maka bangun yang seperti ini itu bangun apa? Bangun datar apa? Kalau segitiga sama sisi itu salah. Segitiga siku-siku, iya memang segitiga siku-siku. Nah, ini bisa juga. Kemudian segitiga sama kaki, bisa juga segitiga sama kaki. Ya. Kemudian D segitiga siku-siku sama kaki. Sudah siku-siku dan sama kaki. Nah, karena ada pilihan jawaban yang paling tepat yaitu D, ya, maka kita jawab di jawaban yang paling tepat, yaitu D. Tiga titik tersebut membentuk segitiga siku-siku sama kaki.
Karena kalau sama kaki saja, ini ada sudut 90 derajat. Ya, sama kaki dan siku-siku, memang harusnya seperti itu. Kemudian kalau siku-siku saja, tapi ini sisinya sama panjang, dua sisinya sama panjang. Jadi siku-siku dan sama kaki. Nah, maka jawaban yang paling tepat ya segitiga siku-siku sama kaki. Oke, nomor 12. Diketahui titik P, Q, R, dan S. Jika 4 titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka koordinat titik S adalah titik-titik. Jadi 4 titik ini kalau dihubungkan jadi persegi. Namun yang diketahui itu hanya P, Q, R. S-nya tidak diketahui koordinat berapa. Dan ini yang ditanyakan, maka koordinat titik S itu berapa? Oke. Kita tuliskan lagi atau gambarkan lagi koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Kita satu persatu cari titik P, Q, dan R. Ya, titik P itu 3,1. X-nya 3, Y-nya 1, kita hubungkan jadi titik P. Kemudian titik Q 3,7. X-nya 3, Y-nya 7 di sini. Kita hubungkan jadilah titik Q. PQ sudah. Kemudian titik R 9,7. 9 kira-kira di sini kita hubungkan ke 7. Maka jadilah titik R 9,7. Kemudian ini adalah keempat titik ini kalau digabungkan, kalau dihubungkan akan membentuk persegi. Maka harusnya titiknya kira-kira di sini. Biar jadi persegi ya. Biar jadi persegi titik S itu di sini. Nah, di sini itu berapa? Kita luruskan saja 1 ini lurus ke sini, maka jadilah titik. Nah, titik ini adalah titik S. S-nya 9,1. Kenapa 9,1? Karena X-nya lurus dengan 9, Y-nya lurus dengan 1. Maka titik S ini 9,1 koordinatnya. Nah, pilihan jawaban untuk S itu 9,1 itu yang mana? Yaitu A. Jawabannya A untuk nomor 12. Lanjut nomor 13. Diketahui garis L tegak lurus terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Titik A berjarak 6 satuan dari garis L dan berjarak 4 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran ketiga. Maka koordinat titik A adalah titik-titik. Nah, ini agak lumayan susah untuk pertanyaan koordinat kartesius ya. Kalian harus pahami betul soalnya seperti apa. Pahami betul satu persatu apa kalimat yang ada di dalam soal. Oke, yang pertama kita perlu buatkan koordinat kartesiusnya seperti biasa X dan Y. Kemudian kita garis dulu. Nah, gambarkan garis L. Garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi kalau sumbu X-nya ini seperti ini mendatar, maka tegak lurus ya, berarti vertikal ya. Memotong 90 derajat dari X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, ini berjarak 2 satuan itu entah di kanan atau di kiri. Nah, kita sesuaikan. Setelah saya hitung itu harusnya di kiri. Maka di sini kita gariskan di sebelah kiri sumbu Y ya. Dengan skala negatif 1, 2 sampai negatif 8. Ini angka-angkanya untuk sumbu X. Nah, karena fokusnya di kuadran ketiga. Maka ini yang kita tuliskan itu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif 8. Nah, X ini positif tidak perlu karena hanya di kuadran ketiga, maka tidak perlu kita tuliskan X positif ataupun Y positif. Yang kita tuliskan X negatif dan Y negatif saja. Berjarak 2 satuan dari sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X, maka garisnya di sini. Ini tegak lurus dengan sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Di sini kita tuliskan garis L. Ya, garis L berarti seperti itu ya. Berjarak 2 satuan ke kiri, dari sumbu Y ke kiri. Kemudian titik A. Titik A ini berjarak 6 satuan dari garis L. Dan berjarak 4 satuan dari sumbu X.
sumbu X ini, garis L-nya ini. 6 satuan dari garis L. Kita hitung ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di angka negatif 8. Kemudian dari sumbu X itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sengaja saya tuliskan sampai negatif 4 ya sebagai ukuran itu. Di sini lurus dengan negatif 4 dan negatif 8. Kita hubungkan dengan garis, maka ketemulah di sini titik A. Titik A ini adalah negatif 8, negatif 4. Nah, kenapa negatif 8, negatif 4? Karena X-nya negatif 8, ya, lurus dengan negatif 8 pada sumbu X, dan lurus dengan negatif 4 pada sumbu Y. Urutannya lurus dengan X itu berapa? Negatif 8. Lurus dengan Y-nya itu negatif 4. Nah, maka koordinatnya negatif 8, negatif 4. Kita bisa simpulkan bahwa jawabannya itu titik A, negatif 8, negatif 4, pilihan jawaban A. Nomor 14, diketahui himpunan G, ini ke relasi dan fungsi. Bukan himpunan seperti kelas 7 ya, karena untuk berkaitan himpunan tapi kelas 8, maka ini berkaitan sama relasi. Diketahui himpunan G 1, 2, 3, 5 dan H 2, 3, 4, 6, 8, 10 jika ditentukan himpunan pasangan berurutan. Nah, itu 1, 2, 4 dan seterusnya. Maka relasi dari himpunan G ke himpunan H adalah titik-titik. Nah, relasinya seperti apa? Hubungannya seperti apa dari dari pasangan berurutan ini tadi ya? Hubungannya apa? Kita bisa tuliskan himpunan G, himpunan H, kemudian pasangan berurutannya. Nah, kita perlu perhatikan 1, 2 itu hubungannya apa, 2, 4 itu hubungannya apa, dan seterusnya. Kita bisa perhatikan 1, 2 dan lihat pada pilihan jawaban. Kuadrat dari, ini yang pertama ya, 1 kuadrat dari 2 tidak bisa dipasangkan itu. Kemudian 2 kali dari 1, 2 kali dari 2 juga tidak benar. Nah, setengah dari 1 setengah dari 2 ini bisa benar. Kemudian D kurang dari 1 kurang dari 2. Nah, ini juga benar. Ya, karena 1 itu lebih kecil dari 2. 1 kurang dari 2. Kemudian 2 kurang dari 4 dan seterusnya. Nah, tapi ini yang tepat adalah 1 setengah dari 2. Kemudian 2 setengah dari 4. Dan seterusnya kalian bisa lihat 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Jadi antara pilihan C dan D itu benar. Saya pakai yang C karena ini lebih terperinci. Kalau kurang dari, ini memang kurang dari semua, tapi ada yang lebih jawabannya lebih sulit, maka itu yang saya pilih. Jadi relasinya setengah dari, jawabannya C. Lanjut ke nomor 15. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah titik-titik. Nah, ini yang merupakan fungsi yang mana? Nah, jadi untuk pemetaan fungsi ini maksudnya adalah relasi khusus yang memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A. Nah, jadi anggota A ini tidak boleh ada 2 kali. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Jadi tepat satu, nggak boleh A ini ke X dan ke Y, nggak bisa ya.
atau A ini ke X dan ke Z, tidak bisa. Atau B juga, B ke Y dan ke Z, itu tidak bisa. Harus satu pada himpunan A, setiap ini memasangkan satu di B. Tapi bisa lebih dari satu. Nah, contohnya A ini bisa ke X dan ke Y. Nah, contoh ini juga maksudnya A ini bisa ke X dan X juga merupakan B juga bisa. Ini contoh seperti ini. B bisa ke Y, C juga bisa ke Y. Tapi tidak bisa B ke Y dan B ke Z. Itu tidak bisa. Jadi himpunan A atau huruf atau angka yang paling depan dari pasangan berurutan itu tidak boleh kembar. Nah, pilihan jawaban yang kembar itu yang mana? Untuk I2 ini 1, 2, 1, 2, dimana 1 ke P dan 1 ke R, maka ini tidak bisa. Pilihan jawaban 2 itu salah. Berarti A dan C itu sudah salah. Kemudian untuk yang keempat ini 1 ke T, 2 ke U, 1 ke V. Nah, 1 ke T ada 1 ke V. Jadi 1 ini satu himpunan A ke 2 himpunan B. Salah, berarti pilihan keempat salah. A, C sudah salah, pilihan keempat ada di D juga salah. Maka jawabannya adalah B, benar. 1 dan 3. 1 dan 3. Walaupun memasangkan ke himpunan B huruf M semua, maka ini yang benar karena setiap anggota himpunan A itu terpasangkan 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang sama dari himpunan A. Oke, lanjut. Nomor 16. Diketahui fungsi fx. Nah, ini masih relasi fungsi, tapi lebih ke fungsinya. Fungsi fx sama dengan 2 kurangi 3x. Jika x-nya itu seperti ini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka daerah hasilnya adalah titik-titik. Kita bisa tuliskan fx-nya, fungsi fx-nya seperti ini. Kita bisa ujikan di mana x negatif 2. X-nya kita ubah menjadi negatif 2. Ya, maka hasilnya berapa? 8. Nah, pilihan jawaban untuk yang pertama negatif 2 itu 8. Itu antara A dan C. Jadi B dan D sudah salah. Kalau kalian menjawab B dan D, maka hasilnya salah. Antara A dan C, pasti salah satu yang benar ada. Nah, untuk memastikan jawaban yang benar, kita coba lagi ke fx-nya, di mana x ini negatif 1, f negatif 1. Kita terapkan semua nilai x, kita ubah menjadi negatif 1, sama seperti sebelumnya. Nah, kita hitung, maka menghasilkan 5. Antara A dan C sama-sama 5, sama-sama 2. Jadi kalau ini 0, hasilnya 2, benar. Kemudian ini 1 dan negatif 1 yang membedakan ya. Pilihan A dan C yang membedakan itu di huruf angka keempat, negatif 1 dan 1. Jadi di sini ini F1 dan F2. Nah, F1-nya yang benar adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah A. Ini yang sama dengan urutan tadi seperti ini. Jawabannya A. Kalian bisa mempercepat jawaban, dimana kalau ketemu setengah dari perhitungan sudah ketemu ya, maka pilih saja yang benar itu. Kalau setengah jawaban sudah ditemukan jawabannya, terus ada tanda-tanda pilihan jawaban yang memang benar, maka kalian langsung pilih tanpa menghitung semuanya untuk mempersingkat waktu, karena matematika perlu perhitungan semua, jadi perlu hitungan dalam menjawab juga, harus menyesuaikan waktunya supaya cukup ya. Lanjut ke nomor 17. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 1 min x. Nilai f negatif 2. Fungsi ke negatif 2 itu adalah titik-titik. Kita tinggal terapkan saja substitusi ke nilai fx sama dengan negatif 1 min x. Dimana nilai x-nya itu kita ubah menjadi negatif 2. Nah, ini operasi yang sangat mudah.
Ya, soal yang sangat mudah ini. Karena tinggal kita ubah X-nya menjadi negatif 2. Nah, negatif 1 min negatif 2. Ini tanda pengurangan sama kita kalikan menjadi penjumlahan. Jadi negatif 1 plus 2. Negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Nah, jawabannya adalah C. Mudah ya. F negatif 2 hasilnya 1, jawabannya C. Lanjut ke nomor 18. Diketahui Fx 6x min 7. Jika Fk sama dengan 23, maka nilai K adalah titik-titik. Nah, kita mau mencari nilai K. Oke, kita bisa tuliskan Fx-nya dulu, kemudian Fk sama dengan 23. Dari keduanya kita terapkan atau kita ambil kesimpulan, dimana kalau X-nya ini kita ubah menjadi K. Maka jadi Fk sama dengan 6K min 7. Dan Fk-nya kita ubah lagi, karena Fk sudah diketahui 23. Maka 23 sama dengan 6K min 7. Nah, sudah diketahui ini persamaan linear satu variabel. Nah, untuk mencari K-nya tinggal kita otak-atik atau pindah-pindahkan angka. Yang pertama negatif 7 ke ruas kiri. Jadi penjumlahan 23 plus 7 sama dengan 6K. 23 plus 7 sama dengan 30 ya. Sama dengan 6K. 30 sama dengan 6K. Nah, maka K 6-nya kita pindah lagi ke ruas kiri, jadi pembagian 30 dibagi 6 sama dengan K. Maka nilai K sama dengan 5. 5 itu sama dengan nilai K. Ya, kita bisa simpulkan bahwa nilai K sama dengan 5. Jawabannya D. Mudah sekali ya. Ini tinggal menerapkan dua persamaan yang ada di dalam soal. Fk-nya 23. Kita terapkan X-nya diubah menjadi K. Nah, jadilah seperti itu. Menghasilkan nilai K sama dengan 5. Lanjut ke nomor 19. Diketahui rumus fungsi Fx sama dengan 5x plus 3. Jika Fp sama dengan negatif 7 dan F3 itu sama dengan Q, maka nilai P plus Q adalah titik-titik. Kita bisa tuliskan untuk mencari nilai P ya, terlebih dahulu. Karena ada nilai P dan Q, kita mencari nilai P dulu dari dua fungsi yang salah satunya adalah P. Dari Fx dan Fp. Kita olah dua fungsi ini, maka akan jadi Fp sama dengan 5P plus 3. Jadi persamaan ini, fungsi Fx ini, X-nya kita ubah jadi P. Nah, X-nya udah jadi P, maka jadilah Fp sama dengan 5P plus 3. Nah, Fp ini sudah kita ketahui nilainya negatif 7. Maka kita substitusikan aja langsung. Negatif 7 sama dengan 5P plus 3. Nah, ini kembali ke persamaan linear satu variabel kelas 7 ya. Ini tinggal kita geser-geser nilainya. Ini konstanta 3 dan 7. 3-nya kita geser ke kiri saja. Jadi pengurangan. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan 5P. Ya. Kemudian ini sama dengan negatif 10 sama dengan 5P. 5-nya pindah ke kiri. Jadi pembagian. Negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2. P-nya nilainya negatif 2. Ini sudah selesai. Kita mencari nilai Q. Untuk P sudah ketahui, kita cari nilai Q. Nah, mencari nilai Q, kita perhatikan fungsi yang sama tadi. Ada Fx dan yang menghasilkan ada huruf Q-nya. Perpaduan antara dua fungsi ini maka akan menghasilkan jadi F3 sama dengan 5 kalikan 3 plus 3. Nah, ini X-nya kita ubah menjadi 3. Di mana F3 itu sama dengan Q. F3 ini kita ubah jadi Q. Nah, kemudian sama dengan 15 plus 3. Nilai Q langsung ketemu 18. Nah, P-nya sudah ketemu, Q-nya sudah ketemu. Yang dicari apa? Yang dicari P ditambah Q.
P-nya negatif 2, kemudian Q-nya 18, ditambahkan hasilnya 16. Jawabannya D. Nomor 20, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika f negatif 3 sama dengan negatif 15 dan f3 sama dengan 9, maka nilai f negatif 2 dan f2 adalah titik-titik. Ini sudah terjawab A, tapi bagaimana caranya? Kita lihat caranya. Yang pertama kita tuliskan fx sama dengan ax plus b dari fungsi f tadi. Kemudian f negatif 3 itu 15 ya. Dari keduanya kita bisa mencari berdasarkan fx tadi ya. Kita terapkan maksudnya f negatif 3 itu sama dengan A kalikan negatif 3 plus B. Karena negatif 3 ini sama dengan X ini nilainya, maka nilai X kita ubah menjadi negatif 3. Dan F negatif 3 ini sama dengan negatif 15. Di ruas kiri ini kita jadikan negatif 15. Sama dengan A kalikan negatif 3, negatif 3A plus B. Dari sini ini bisa menjadi persamaan yang pertama. Nah, ini bedanya soal pas sama soal di dalam contoh soal dalam suatu bab. Kalau pas ini bisa juga kita merujuk ke bab selanjutnya walaupun masih soal relasi fungsi. Ini pembahasan tentang persamaan linear dua variabel di mana variabelnya A dan B. Ya. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua dihasilkan dari F3 sama dengan 9. Nah, persamaan yang kedua itu dihasilkan dari sini, kita gabungkan dengan fx, maka akan jadi F3 sama dengan A kalikan 3 plus B. Jadi X-nya kita ubah jadi 3. Nah, F3-nya itu sama dengan 9, di ruas kiri kita ubah sebagai 9. 9 sama dengan 3A plus B. Ini sebagai persamaan yang kedua. Namun saya pakai substitusi. Metode substitusi. Jadi kita langsung ubah saja mau B atau A sama dengan. Kita pakai yang lebih mudah, B-nya saja. Yaitu B sama dengan 9 min 3A. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Kita tinggal substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua nilai B sama dengan 9 min 3A. Kita tuliskan lagi persamaan yang pertama, di mana B-nya kita ubah menjadi 9 min 3A. Karena nilai B sama dengan 9 min 3A. Ya. Langkah selanjutnya kita ubah B. Maka akan jadi 9 min 3A-nya masuk ke sini, ke dalam persamaan pertama. Nah, dari sini kita langsung hitung. Hitungan yang pertama kita keluarkan tanda kurungnya. Maka akan jadi negatif 3A plus 9 min 3A sama dengan negatif 15. Dari sini konstanta bisa ke kiri semua atau variabel ke kiri semua, kemudian konstantanya ke kanan. Terserah kalian mau yang mana. Saya pakai konstanta pindah ke kiri semua. Maka akan jadi negatif 15 min 9 sama dengan min 3A dikurangi 3A lagi, maka jadinya negatif 6A. Nah, kita jumlahkan ini, karena operasinya pengurangan, negatif 15 dikurangi 9, hasilnya 24. Kemudian negatif 6-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagian, maka negatif 24 per negatif 6. Negatif 24 dibagi negatif 6 itu sama dengan A. Ya. Nilai A. Nilai A sama dengan ini. Jadi nilai A-nya berapa? 4. Nilai A-nya 4. Kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan. Ya. Substitusikan nilai A ke persamaan
kedua boleh, ke satu juga harusnya boleh. Saya pakai ke persamaan yang kedua agar lebih mudah. Ya. Nilai A-nya sudah ketemu, sekarang kita cari nilai B. 9 min 3A sama dengan B. Nah, A-nya kita ubah menjadi 4, maka nilai B-nya jadi negatif 3. A-nya 4, B-nya negatif 3. Nah, yang dicari adalah nilai dari F negatif 2 plus F2. Nah, dari Fx Ax plus B. Fx Ax plus B saya ubah di sini ya, untuk jawaban akhir di sini. Fx sama dengan Ax plus B. Nah, A-nya 4. X-nya sesuaikan dengan yang ada di dalam kurung ini, negatif 2 dan 2. B-nya negatif 3. Kita mulai dari F negatif 2 dulu. F negatif 2 kita terapkan, maka akan jadi ketemu sama dengan negatif 11 untuk F negatif 2. Dan F2 ini kita terapkan, substitusikan semua nilai yang ada, hanya 4, B-nya negatif 3, X-nya 2, maka akan menghasilkan 5. Nah, penjumlahan dari negatif 11 dan 5 itu sama dengan 6. 6-nya negatif, ketemulah A negatif 6. Jadi jawabannya benar. Ini pembuktian dari tadi soal sudah diketahui jawabannya A. Lanjut nomor 21. Diketahui himpunan P sama dengan ABCDE dan Q 1, 2, 3, 4, 5. Banyak korespondensi satu-satu yang merupakan yang mungkin dari P ke Q adalah titik-titik. Nah, kita pahami dulu korespondensi satu-satu ya, seperti apa. Kemudian kita tuliskan apa saja yang ada di dalam soal. Himpunan P itu sebanyak 5 anggotanya, dan himpunan Q banyaknya juga sama 5. Jadi ketika banyaknya himpunan P dan himpunan Q itu sama nilainya 5, nilainya berapapun 5, 2, kalau sama ya, maka korespondensi satu-satunya seperti ini. N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dan seterusnya sampai terakhirnya 1. Kalian bisa baca korespondensi satu-satu di video saya sebelumnya. Rumusnya seperti ini untuk mencari korespondensi satu-satu. N-nya 5. Jadi di sini 5 kalikan N-1 4 kalikan N-1 itu N-2 itu 3 dan seterusnya sampai terakhirnya 1. Menghasilkan 1 di akhir ya. Karena kalau hasilnya terakhir 0 ya nanti nilainya 0, dan ini dibatasi sampai 1. Terakhir 1. Kita tinggal kalikan semua. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Jadi korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q itu sebanyak 120. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 22. Ini ada persamaan garis ya. Mulai ke persamaan garis. Grafik persamaan garis dari 3x plus 2y sama dengan 12 adalah titik-titik. Ini hanya satu garis. Untuk menentukan seperti ini kita bisa mencari titik potong terlebih dahulu dengan cara menggambarkan tabel di mana judulnya kita tuliskan persamaannya 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian kolom yang paling kiri ini kita tuliskan x, y, dan TP. TTP itu titik potong ya. Nah, kita pakai pemisalan di sini. Ketika x-nya 0 ya, maka y-nya berapa? Kita bisa hitung 3x plus 2y sama dengan 12. X-nya kita ubah jadi 0, maka ketemulah 2y sama dengan 12 dan y sama dengan 6. Jadi ketika x-nya 0, y-nya 6. Nah, titik potongnya 0,6. Karena titik potong itu x, y, berisikan x dan y. X, y. X-nya 0, y-nya 6. Titik potongnya 0,6. Oke.
Ini pemisalan yang pertama ketika X-nya 0. Kita pakai pemisalan yang kedua. Ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kita hitung sama seperti ini tadi. Caranya akan menghasilkan X-nya 4. Ketemulah titik potong 4,0. Nah, dari persamaan ini kita sudah cari titik potong. Ada dua titik potong, 0,6 dan 4,0. Kita bisa langsung terapkan pada koordinat kartesius, diagram kartesius ya, dimana titik pertama 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Nah, disinilah kira-kira 6. Kemudian titik potong yang kedua 4,0, X-nya 4, positif di sini 4, Y-nya 0. Maka di sini ini masih nempel sama garis di sini. Di sini nempel, di sini nempel, kita buat garis penghubung. Jadilah garis seperti ini. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, gambar yang seperti ini sama persis itu yang mana? Nah, ini berisikan Y-nya 6, X-nya 4. Y-nya 6, X-nya 4. A ini sudah benar. Nah, B salah terbalik, C juga salah, dan D salah. Jadi jawabannya A. Sudah ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Ini untuk persamaan garis. Kita lanjut ke nomor 23. Gradien dari persamaan garis 4x plus y min 12 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita ke gradien. Jadi cara untuk mencari gradien dari persamaan yang seperti ini, persamaan garis yang seperti ini, kita melihat dulu bentuk umumnya. Bentuk umum untuk mencari gradien itu Y sama dengan MX plus C, dimana M-nya ini adalah gradiennya. Jadi yang nempel dengan X ini ketika bentuknya Y sama dengan MX plus C, M-nya adalah gradien, atau yang nempel dengan X ini gradien. Nah, tinggal kita ubah saja persamaan garis yang seperti ini tadi, 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Kita ubah saja ya. Ini kita ubah menjadi Y sama dengan, maka akan jadi Y sama dengan negatif 4x plus 12. 12 nya pindah ke ruas kanan jadi penjumlahan, 4x juga ke ruas kanan jadi pengurangan negatif 4x plus 12. Nah, di sini yang nempel dengan X yang mana? Yaitu negatif 4. Ini nempel dengan X, maka kita bisa simpulkan bahwa gradiennya adalah negatif 4. Pilihannya ada jawaban, yaitu D, negatif 4. Nomor 23 sudah. Lanjut, masih banyak ya. Tetap stay, siapkan kopi, siapkan catatannya. Kita lanjutkan nomor 24. Gradien garis yang melalui titik-titik A dan B adalah titik-titik. Nah, ketika gradien yang melalui dua titik, ya, cara mencarinya yaitu dengan seperti ini. Kita jabarkan titik A dulu. Ini X1-nya berapa, X2-nya juga berapa. X1 dari titik A itu 3. Dan titik A ini juga ada Y, yaitu Y1 sama dengan 5. Jadi dari titik A ini ada X1 dan Y1. X1-nya 5, X1-nya 3, Y1-nya 5. Titik B itu X2 dan Y2. X2-nya 6, Y2-nya 14. Dari sini kita bisa langsung terapkan untuk mencari gradien melalui dua titik. Nah, mencari gradien melalui dua titik itu caranya bagaimana? Ya, ini M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal substitusikan saja nilai ini yang sudah tadi kita cari tadi, X1 Y1 X2 Y2, diterapkan ke dalam rumus ini, maka akan menghasilkan 14 min 5 per 6 min 3. Nah, 14 min 5 itu sama dengan 9, 6 min 3 itu sama dengan 3, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3, hasil akhirnya 3. Maka ini sama dengan M. M sama dengan 3, kita bisa simpulkan gradiennya sama dengan 3. Jawabannya apa? Jawabannya B.
Oke, kita lanjut ke nomor 25. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis H 3x min 6y min 18 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita mencari gradien dari garis yang tegak lurus, dari garis yang sudah kita ketahui, garis H. Oke, yang pertama kita mencari gradien dari garis H dulu. Ya, caranya sama seperti mencari gradien yang lainnya. Kita ubah menjadi y sama dengan, ya, mengubah persamaan ini menjadi y sama dengan, maka akan jadi y sama dengan setengah x min 3. Nah, di sini karena yang nempel dengan x atau koefisien dari x ini setengah, maka m-nya sama dengan setengah. Ini untuk gradien dari garis H. Kita sebut sebagai gradien pertama. Gradien pertama itu setengah. Nah, untuk gradien yang tegak lurus, jadi ada rumus ketika dua garis yang tegak lurus, gradiennya kita bisa rumuskan seperti ini. M1 kalikan M2 sama dengan negatif 1. Kita langsung substitusikan saja, karena M1 nya sudah kita ketahui setengah. Setengah kalikan M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 nya sama dengan negatif 1. Setengah pindah ke ruas kanan, ini setengah, jadi pembagian atau jadi perkalian dengan terbalik seperti ini. Ya, kita balik penyebutnya jadi pembilang, jadilah 2. Maka nilai gradien 2 sama dengan negatif 2. Ketemu langsung. Gradien pertama setengah, gradien kedua negatif 2. Yang kita cari adalah garis yang tegak lurus dengan gradien setengah. Maka gradiennya adalah negatif 2. Pilihannya D. Lanjut ke nomor 26. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan 3,5 adalah titik-titik. Nah, ini mencari persamaan garis. Caranya seperti ini. Kita rincikan satu persatu titik. Nah, titik yang pertama negatif 2,1. Ini mengartikan bahwa x1-nya negatif 2, y1-nya sama dengan 1. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, jadi x2-nya itu 3, y2-nya 5. Nah, barulah kita mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita langsung substitusikan nilai X1, X2, Y1, Y2 ke dalam rumus ini. Maka akan jadi seperti ini. Nilai Y dan X masih ada. Ya. Nah, setelah ini kita hitung penyebutnya berapa. Ketemulah penyebutnya 4 dan 5. Dengan fungsi di atas, Y-1 dan X plus 2 masih utuh. Nah, seperti ini kita tinggal kalikan silang. Di mana Y-1 kalikan 5. Jadinya 5 kalikan Y-1 sama dengan 4 kalikan X plus 2. Di sini kita langsung kalikan. 5 kali Y, kemudian 5 kali negatif 1, 4-nya kali X, dan 4-nya juga dikalikan positif 2. Maka akan jadi 5Y min 5 sama dengan 4X plus 8. Di sini kita bisa lihat pada pilihan jawaban bentuknya seperti ini. Maka kita akan bentuk sama seperti ini. Jadi semua kita jadikan di satu ruas dan ruas satunya kita nolkan. Jadi 4x itu ke kiri, 8 juga ke kiri. Maka akan jadi 4 negatif 4x plus 5y min 13 sama dengan 0. Nah, dari pilihan jawaban ini ada apa tidak? Negatif 4x plus 5y min 13. Ternyata tidak ada, belum ada. Nah, di sini harusnya positif. Ya, supaya menjadi ada. Nah, kita bisa ubah lagi dengan nilai yang sama, kita kalikan masing-masing ruas dikalikan negatif 1. Maka akan jadi 4x min 5y plus 13 sama dengan 0.
Apakah masih belum ada? Ternyata sudah ada, yaitu pilihannya adalah A. Ya, sudah ada pilihannya A, jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 27. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Ini melalui titik dan bergradien. Kita bisa rincikan lagi untuk titik 2,5, itu X1-nya itu 2 dan Y1-nya adalah 5. Untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan ada gradiennya yang sudah diketahui, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya. Maka akan jadi Y min 5 sama dengan 3 kalikan X min 2. Kita bisa langsung kalikan 3 dengan X dan 3 dengan negatif 2. Maka akan jadi 3X min 6. Nah, 5-nya ini tadi kita pindahkan ke ruas kanan jadi penjumlahan. Jadilah 6 plus 5. Nah, bentuknya sama seperti ini, sudah hampir sama. Tinggal kita proses terakhir ini. Min 6 plus 5, hasilnya berapa? Y sama dengan 3X min 1. Apakah sudah ada jawaban yang seperti itu? Ternyata sudah ada. Jawabannya adalah C. 8. Persamaan garis yang melalui titik 5,-6 dan tegak lurus dengan garis 3Y min X plus 12 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, ini cukup panjang untuk jawaban yang soal ini 28. Kalian bisa mulai dengan seperti biasa, titiknya kita rincikan sebagai X1 dan Y1. X1-nya 5, Y1-nya negatif 6. Nah, kemudian karena tegak lurus dengan garis 3Y min X plus 12 sama dengan 0, maka garis ini kita cari gradiennya dulu. Nah, ketemulah gradiennya sama dengan di sini. Nah, gradien itu yang nempel pada X. Ketemulah garis ini gradiennya sepertiga. Ini sebagai garis gradien 1. Nah, hubungan dua gradien yang menyatakan garis itu tegak lurus itu seperti ini. M1 kalikan M2 sama dengan negatif 1. Kita substitusikan saja langsung. M1-nya sepertiga. Maka akan jadi M2 sama dengan negatif 3. Gradien garis kedua itu sama dengan negatif 3 dan melalui titik tadi itu 5, negatif 6. Nah, kita akan mencari persamaan garis yang melalui 5, negatif 6 dan bergradien negatif 3. Caranya bagaimana? Kita bisa terapkan rumus Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Y-nya negatif 6, X1-nya 5, dan M-nya negatif 3. Kita langsung substitusikan. Maka akan menghasilkan Y sama dengan negatif 3X plus 15 min 6. Nah, kita proses terakhir, plus 15 dikurangi 6. Maka akan jadi Y plus 3X sama dengan 9. Ini kita sesuaikan ya. Sesuaikan dengan pilihan jawaban. Y plus 3X sama dengan 9. Maka jawabannya adalah A. Lanjut nomor 29. Jika P dan Q merupakan anggota bilangan cacah, maka himpunan penyelesaian dari P plus 2Q sama dengan 6 adalah titik-titik. Nah, di sini kita uji coba satu persatu. Dari P plus 2Q sama dengan 6, di mana yang pertama P-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita ubah P menjadi 0. Maka akan jadi 0 plus 2Q sama dengan 6. Maka nilai Q-nya sama dengan 3. Ketika P-nya 0, Q-nya 3. Nah, di sini P-nya 0, Q-nya 3. Ini 6. Untuk pilihan jawaban A ini 6. Maka salah. P-nya 0, Q-nya 3. Pilihan B berpeluang benar. Kemudian C 6,0.
kita mulai dari 0 dulu, dan di sini jawabannya dari 6, ini belum tentu. Dan yang pilihan ke D 0,3, P-nya 0, Q-nya 3, ini berpeluang benar juga. Jadi ada B, C, D. A yang pasti salah, karena ketika P-nya 0 hasilnya 3, bukan 6. Kita lanjut ketika P-nya 1, maka akan menghasilkan Q-nya 5/2. Kalau P-nya 1, Q-nya 5/2. Nah, manakah itu? Ya. Ini harusnya Q-nya sama dengan 3 ya, karena 1 ini pindah, Q-nya sama dengan 2. Karena 1 ini pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan. Jadi 4/2. 4/2 ya. Q-nya sama dengan 2. Ketika P-nya 1, Q-nya 2. Manakah itu? Oh, tidak ada. Ternyata yang B ini salah. Ketika P-nya 1, Q-nya 4. Harusnya 2. Nah, ini salah. B sudah salah. A salah, B juga salah. Yang masih bisa berpeluang C dan D. Kita hitung lanjut untuk P-nya 2. Maka menghasilkan Q sama dengan 2. Ya. Kalau P-nya 2, itu Q-nya sama dengan 2. Oke. Kita cari untuk P2 dan Q-nya 2. Nah, untuk C ini tidak ada pilihan atau tidak dimulai dari P2, dimulai dari 3, masih mungkin. Kita lanjut ke D 2,2, P-nya 2, Q-nya 2, ini masih benar. Nah, kita lanjut ke 3, P sama dengan 3. P sama dengan 3 kita terapkan, maka menghasilkan Q sama dengan 3/2. Menghasilkan 3/2 untuk nilai Q, di mana P-nya 3. Di sini C ada 3,3 yang paling belakang. Jadi ini salah. P-nya 3, harusnya Q-nya 3/2. Di sini P-nya 3, Q-nya 3. Maka nilai C, pilihan C ini salah. A, B, C sudah salah. Dan harusnya D. Dalam matematika seperti itu. Maka kalau 3 pilihan jawaban sudah diketahui salah, maka satunya pasti benar. Kita pilih saja D. Ini adalah jawaban yang benar. Silahkan kalian cek satu persatu lagi, mulai dari P-nya 4. Apakah menghasilkan 1? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Lanjut nomor 30. Jika A dan B merupakan penyelesaian dari persamaan negatif 3x plus 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan negatif 10, maka nilai A min 2b adalah 3 titik. Ya, adalah berapa? Ini mulai ke sistem persamaan linear 2 variabel. Kita sudah mulai ke sistem persamaan linear 2 variabel. Ada 3 cara, 4 cara. Yang pertama metode grafik, kemudian eliminasi, substitusi, dan campuran. Campuran ini gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk penyelesaian yang seperti ini, cara termudah adalah pakai campuran. Nah, yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu. Dua persamaan ini kita eliminasi menjadi satu variabel saja. Jadi variabel ini antara X dan Y ada yang dihilangkan. Kita pakai yang mana yang mau dihilangkan? Bisa X, bisa Y. Nah, saya pakai yang paling mudah, yaitu variabel Y yang akan kita hilangkan. Karena koefisiennya lebih kecil. 2 dan sini negatif 1. Ya, maka kita buat nilai koefisien ini ya sama, angkanya sama walaupun positif dan negatif, yang penting sama dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan yang atas masih utuh 1 dan yang bawah kalikan 2, maka akan menghasilkan seperti ini. Nilai persamaan yang pertama masih utuh, persamaan yang kedua jadi 4x min 2y sama dengan negatif 20. Barulah kita bisa menghilangkan nilai y.
Caranya bagaimana? Menjumlahkan. Karena 2Y ditambah negatif nanti jadi hilang. Maka tersisalah nilai X. Negatif 3X ditambah 4X jadi X. Nah, 8 ditambah negatif 20 maka jadi negatif 12. Nilai X-nya ketemu negatif 12. Nah, nilai X sama dengan negatif 12 ini kita bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu substitusi. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Kita pakai persamaan yang pertama saja. Nilai X-nya kita ubah menjadi negatif 2, maka akan menghasilkan nilai Y. 2Y sama dengan 8 min 3, 36. Nilai Y-nya sama dengan negatif 14. Ini prosesnya panjang ya, tapi kalian bisa tahu ini dikalikan, kemudian 36-nya pindah ke ruas kanan. Jadilah nilai Y sama dengan negatif 14. Y sudah diketahui, X juga diketahui. Nah, sekarang maka nilai A min 2B, harusnya ini nilai X min 2Y. Nah, kita terapkan itu saja, X min 2Y. Maka akan jadi 2A min 2B sama dengan X. A ini sama dengan X, negatif 12. B ini sama dengan Y, negatif 14. Jadi A min 2B sama dengan 16. Jawabannya A. Nomor 30 sudah. Kita lanjut ke nomor 31. Diketahui sistem persamaan linear 3x plus 4y sama dengan 17 dan 4x min 2y sama dengan 8. Nilai dari 2x plus 3y adalah titik-titik. Ini cara sistem persamaan linear, saya pakai metode campuran. Jadi yang pertama kita eliminasi dahulu. Nah, yang akan kita eliminasi kita perhatikan yaitu di Y. Y-nya kita hilangkan. Maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kalikan 2, supaya koefisien dari Y ini bernilai 4, baik itu positif maupun negatif, supaya kita bisa hilangkan. Harus sama dulu. Maka akan menghasilkan nilai X sama dengan 3. Ya, ini kita tambahkan 4y plus 4 negatif 4y. Jadi y-nya menghilang, 3x ditambah 8x jadinya 11x, 17 ditambah 16 jadinya 33. Ketemulah x sama dengan 3. Baru kita langkah selanjutnya substitusi ke persamaan 1 ataupun 2, terserah. Kita pakai persamaan pertama saja. X-nya kita ubah menjadi 3, maka akan menghasilkan nilai 9 plus 4y sama dengan 17. 4y sama dengan 17 min 9. 9-nya pindah ruas tadi ya. Pindah ruas ke ruas kanan jadi negatif. Dan terakhir nilai y sama dengan 2. 2 ini dari 17 dikurangi 9, kemudian dibagi dengan 4. Ya, 17 dikurangi 9 hasilnya 8. Dibagi 4 hasilnya 2. Y sama dengan 2. X-nya 3, Y-nya 2. Yang dicari adalah 2X plus 3Y. Berapa? Kita hitung saja langsung. 2X plus 3Y, di mana X-nya 3 dan Y-nya 2. Kita terapkan, maka akan menghasilkan nilai 12. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 32. Masih sama. Ini selesaian dari sistem persamaan X min 3y plus sama dengan 5, 3x plus 2y sama dengan 4. Kita cari selesaian itu sama dengan himpunan penyelesaian. Nah, saya masih sama menggunakan metode campuran. Yang pertama eliminasi terlebih dahulu, menghasilkan nilai y sama dengan negatif 1. Jadi yang kita eliminasi ini 3. Nah, bukan 3 ya, maksudnya x. Yang kita eliminasi variabel X. Kita samakan koefisien dari X-nya, baru kita kurangi supaya menghilang nilai X-nya. Y ketemu negatif 1, kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Nah, kita pakai persamaan yang pertama dan diterapkan nilai Y sama dengan negatif 1, maka ketemu X-nya sama dengan 2. Jadi
himpunan penyelesaiannya atau selesaian dari sistem persamaan pada soal 32 ini, nilai X, negatif 1 atau nilai Y 2, negatif 1. 2, negatif 1 itu sama dengan nilai pilihan dari A. Jawabannya A ya. Kita lanjut ke 33. Ini sistem persamaan linear dua variabel dengan soal cerita. Soal cerita ini dengan menerapkan bangun datar, yaitu persegi panjang. Di keliling kebun berbentuk persegi panjang itu sama dengan 72 meter. Kita bisa tuliskan kelilingnya 72 meter. Jika selisih panjang dan lebar 4 meter, ya, selisih panjang dan lebar 4 meter. Jadi P ya, nantinya P itu dikurangi L sama dengan 4 selisihnya. Dan maka luas tersebut adalah titik-titik. Kita bisa jabarkan keliling dari persegi panjang dulu. Keliling persegi panjang itu 2 panjang ditambah 2 kalikan lebar. Ya. Dimana ini kita bisa gabungkan dari 2 persamaan ini, nilai K-nya 72 kita ubah di ruas kiri, 72 sama dengan 2P plus 2L. Ya. Sampai sini ini bisa jadi persamaan yang pertama. Ya. Atau kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini, 2P plus 2L sama dengan 72. Kita tukarkan ruas kiri ke ruas kanan dan ruas kanan ke ruas kiri. Ya, kita tukar. Kemudian tadi selisih panjang dan lebar. Panjang dikurangi lebar sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa nilai P ini sama dengan 4 ditambah L. Nilai panjang itu sama dengan lebar ditambah 4 atau 4 ditambah lebar. Ya. Ini 2 persamaan, sudah 2 persamaan. Barulah kita mencari nilai P dan L. Supaya apa? Supaya bisa menghitung luas kebun tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan metode campuran. Sistem persamaan linear dua variabel. Bisa campuran bisa, eliminasi bisa, substitusi bisa, grafik juga bisa. Nah, karena kita mempunyai persamaan yang seperti ini, di sini P sama dengan dan 2P plus 2L sama dengan 72, kita pakai substitusi saja. Kita substitusikan nilai P ya ke dalam persamaan ini. Kita tuliskan lagi, P-nya kita ubah menjadi 4 plus 1. Nah, kita kalikan langsung, hitung langsung, maka akan jadi 8 plus 2L plus 2L sama dengan 72. 8-nya kita ke ruas kanan, maka akan jadi 4L sama dengan 72 min 8. Nah, 4L ini sama dengan 68. Nilai L sama dengan 17. Kenapa 17? 68 dibagi 4. L sudah diketahui 17. Sekarang kita cari nilai P-nya. Nah, di sini P sama dengan 4 plus L. Nah, kita langsung terapkan saja. P sama dengan 4 plus L, di mana L-nya sama dengan 17. Ketemulah nilai P 21. Nah, sekarang kita tinggal menghitung luas kebun tersebut. Karena sudah kita ketahui nilai P dan nilai L, atau nilai panjang dan nilai lebarnya. Karena luas dari kebun yang berbentuk persegi panjang itu sama dengan P kali L. P-nya 21, L-nya 17. Tinggal kita kalikan saja, maka akan menghasilkan 357 meter persegi. Di antara pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban D. Ini penerapan SPLDV ke bentuk cerita dari bangun persegi panjang. Kita masih ke soal cerita, di mana ini tentang pembelian. Ya, dari nomor 34 ini
ada Lenita membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong. Jadi ada 2 jenis. Ini selanjutnya Pipit juga membeli 3 kg ayam potong dan 2 daging sapi. Nah, jadi ada daging sapi dan ayam potong. Ini ada 2, kita bisa ketahui daging sapi dan ayam potong ada 2 jenis. Jenis barang yang dibeli oleh Lenita dan Pipit. Daging sapi ini kita bisa terapkan sebagai X dan ayam potong sebagai Y. Maka kita bisa buat persamaan yang memenuhi dari soal cerita ini. Yang pertama Lenita, 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong. Ya. 1 kg daging sapi itu sama dengan 1X, 2 kg ayam potong sama dengan 2Y. 1X ditambah 2Y sama dengan harganya berapa? 164.000. Nah, 1X plus 2Y sama dengan 164.000. Nah, 1X ini kita bisa sederhanakan sebagai X plus 2Y sama dengan 164.000. Karena koefisien 1 itu sama dengan tidak perlu dituliskan juga nggak apa-apa. Ini dari Lenita. Nah, sekarang ke Pipit. Pipit membeli 3 kg ayam potong. Harus dibaca dengan teliti ya. Ayam potong terlebih dahulu. Ayam potong itu Y, 2 kg daging sapi itu X. Nah, ini Pipit. 3 kg ayam potong itu berarti 3Y plus 2X sama dengan harganya 296.000. Nah, biar urutannya sama, variabel X kita taruh di depan, maka akan jadi 2X plus 3Y sama dengan 296.000. Ini dua persamaan ini adalah dua sistem persamaan dua variabel yang berkaitan dengan cerita di soal 34. Jadi pernyataan di atas, pernyataan pada soal 34 ini maksudnya seperti ini, ada dua persamaan seperti ini. Nah, di dalam bilangan jawaban itu yang sama dengan persamaan ini yang mana? X plus 2Y sama dengan 164.000 dan 2X plus 3Y sama dengan 296.000. Yang memenuhi yang mana? Kalau C dan D ini jelas salah karena ini pengurangan. A dan B tinggal kita urutkan mana yang benar. Nah, ini sama yang depan dan yang belakang 3X plus 2Y harusnya 2X plus 3Y. Jadi di sini B ada 2X plus 3Y, maka jawabannya adalah B. Ini masih sistem persamaan linear dua variabel. Nomor 5 masih sama contoh soal cerita. Nah, untuk kelas 8 itu satu semester ganjil, semester pertama itu biasanya materinya diakhiri dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dari yang pertama tadi ada sampai sekarang SPLDV itu ada 5 materi atau 5 bab. Jadi SPLDV ini adalah materi terakhir. Dan 35 ini juga contoh soal yang terakhir ya. Kita akan bahas nanti contoh soal lainnya di video lainnya. Oke, kita bahas soal yang terakhir. Naya dan Era membeli sabun A dan sabun B. Ada 2 jenis sabun. Kita bisa ketahui sabun A dan sabun B. Kita bisa umpamakan sebagai X dan Y. Dan Naya membeli 4 sabun A dan 2 sabun B. Harus membayar 34.000. Kita bisa tuliskan Naya itu belinya apa saja. 4 sabun A berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 34.000. 2Y itu 2 sabun B ya. Sedangkan Era membeli 3 sabun A dan 1 sabun B. 3 sabun A berarti 3X plus 1 sabun Y, yaitu Y ya, 1 sabun B maksudnya.
Maka 3X plus Y sama dengan harganya 23.000. Ini untuk era. Nah, pertanyaannya, apabila Dewi membeli 5 sabun A dan 3 sabun B, ia harus membayar sebesar berapa? Nah, kita harus tahu harga sabun A dan harga sabun B terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, baik metode grafik, eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Untuk mempermudah ini kita pakai campuran. Nah, campuran itu berisi eliminasi dan substitusi. Dua persamaan ini kita eliminasi dulu. Nah, maka akan menghasilkan satu variabel. Nah, variabel mana yang akan kita hilangkan? Variabel Y. Karena kita akan kalikan 1 dan kalikan 2. Maksudnya persamaan yang pertama kita kalikan 1, persamaan yang kedua kita kalikan 2, agar koefisien dari Y ini bernilai sama, barulah kita bisa menghilangkan dengan cara mengurangi. Oke, maka yang atas jadi masih utuh dan yang bawah jadi 6X plus 2Y sama dengan 46.000. Kita kalikan satu persatu suku yang ada di dalam persamaan kedua. Di sini kita kurangkan langsung, maka akan menghasilkan negatif 2X sama dengan negatif 12.000. Maka nilai X sama dengan 6.000. X adalah sabun A. Sabun A satuannya harganya 6.000. Ya. X adalah 6.000, kita bisa terapkan ke substitusi persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Supaya apa? Supaya tahu nilai Y-nya berapa. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama saja. Nilai X-nya kita ubah jadi 6.000, maka ketemulah nilai Y sama dengan 5.000. Nilai X 6.000, nilai Y 5.000. X 6.000, Y 5.000 kita terapkan ke dalam soal yang ditanyakan, yaitu Dewi membeli 5 sabun A dan 3 sabun B. 3 sabun A itu mengartikan berarti 5 sabun A itu berarti mengartikan 5X ditambah 3Y, 3 sabun B. Nah, kita tinggal kalikan saja. 5 kalikan X-nya 6.000, 3 kalikan Y-nya 5.000. Nah, maka akan jadi 45.000. Jadi Dewi harus membayar sebesar 45.000. Jawabannya C. Itulah contoh soal dari latihan PAS, ya, penilaian akhir semester untuk masing-masing bab dari bab pertama sampai bab kelima di semester pertama kelas 8. Ini saya buat video dan saya rekam terus menerus tanpa potong ya. Jadi kalaupun ada kata-kata yang tidak sesuai, kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, kata-kata yang belepotan, mohon dimaklumi karena ini saya buat satu kali rekaman. Jadi pasti kalian tahu juga bagaimana suara saya yang terakhirnya seperti ini. Tapi tetap saya buat karena supaya kalian bisa tahu, bisa memahami latihan-latihan agar dalam mengerjakan soal PAS ataupun UAS punya gambaran bahwa soal-soalnya seperti ini, hampir mirip seperti ini. Kalaupun beda mungkin di beda angka, kalaupun beda lagi ya mungkin lebih mudah ataupun lebih susah. Namun itulah yang harus dibahas di dalam PAS. Ya, itu saja untuk pembahasan PAS kali ini, khususnya kelas 8. Untuk kelas 9 nanti akan saya buatkan lagi dan kita upload mungkin 2-3 hari ke depan. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.